1, 2, 3, go. Udah. Halo guys, welcome back to channel my channel. Oh iya. Aku Jadi hari ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas ceker. Langsung to the point. Iya, aku itu suka ceker di apa ini? Disembur gak sih? Enggak. Sop. Bukan. Sop juga suka. Sop suka. Sop ceker. Terus dicampur leher sama kepala ayam. Kau suka kepala? Suka kali. Aku gak suka malah. Tapi kalau harus bersih, nggak boleh ada bulunya. Iya, ngerti. Kayaknya sekarang geli gitu loh makan. Iya, tapi aku dulu masih gitu. mau makan kepala. Terus kayak dalam kayak nengok artikel gitu kayak kepala ayam itu kayak banyak bumbunya gitu. Jadi kayak nggak mau lagi. Padahal dulu aku suka kali loh sampai kayak otaknya itu gitu. Ya kan juga suka otaknya. Ya lebih kan enak gitu. Mm-mm. Jadi sekarang aku suka ceker aja. Leher aku nggak suka sampai sekarang. Kak ini tergantung sih. Tergantung itu bersih apa enggak, ada bulu-bulunya apa enggak, kayak semalam masak itu kan terus ada bulu-bulunya, udah gitu bentuk lehernya itu enggak rapi gitu motong-motongnya. Jadi geli. Betul geli. Kalau gitu masaknya pun enggak disop, diapain ya semalamnya lupa. Kayaknya enak itu disop atau soto. Soto juga sedap, enak apalagi tau. sampai lembek gitu. Terus makanya tinggal cuman ngemut doang gitu. Iya. Aduh ya Allah. Jadi Nggak pengen. mau udah. Apalagi nggak pakai nasi. Iya, betul sekali. Gak pakai nasi bang lebih nikmat. Tapi emang iya sih. Tapi sayangnya kita nggak pandai masak. Taunya cuma ngomong aja. Iya. Pernah masak tapi untuk resep 1 hari tuh enggak. Bisa nggak tahu lagi. Enak, memang enak. Tapi besok nggak tahu lagi. Iya, lupa kan. Tapi kecuali buat roti lah. Tapi kalau udah lama juga nggak dilakukan pasti bakal lupa. Iya sih. Aku aja udah lupa buat kue. Kunci kita buat apapun itu yang penting ada uang. Iya. Kayak kita sekarang ngomong doang, nggak ada duit. Pingin ini, pingin itu, tapi nggak punya uang. Ada uang pun sedikit dan langsung habis beli jajan. Lagi pula kalau ada uang pun pasti udah tahu juga kan kemana larinya. Iya, pemasukannya itu pun nggak banyak juga, pengeluarannya lebih banyak. Tapi kok bisa ya? Pemasukannya sedikit, pengeluarannya banyak. Nggak tahu tapi sih. untungnya masih ada orang tua, makanya bisa lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. minta. Mau beli jajan 2.000. Anehnya itu kalau udah orang tuanya marah merasa paling terzolimi, padahal kita aja nggak bersyukur. Iya. Kalau orang tua marah kayak terasa terzolimi kali gitu. Paling kalau ada masalah, aduh, si aku aja gitu. Iya, kayak tadi kakak. Aduh, kayaknya di rumah itu merasa kayak terasingkan, kayaknya ngomongnya itu kok disalahkan aku aja sampai tadi sore sambil beresin rumah yang tadi kau ngechat itu sambil nangis, sambil ngelap rice cooker, ngelap lemari, air mata netes, ada orang ke dapur buang muka. Aku sih juga pernah kayak gitu sih, tapi aku kalau aku tahan gitu terus diluapkan waktu mandi tuh enggak. Iya. Kayaknya pengen jerit gitu, tapi takut kerasukan di kepala. Kerasukan di kamar mandi. Iya. Tadi lagi sampai pas kakak nyapu kan udah dongkol kali sama dia kan. Dia di dekat kereta, kakak lagi nyapu. Terus sampai kakak gini, toko ini. Kayak gitu tau. aku tahu lagi dia siapa. Iya, betulan. Aku tahu. Gara-gara kakak itu tadi nangisnya tuh sebenarnya gara-gara udah semua sih dari awal pulang ajar sampai sore tadi tuh puncaknya. Dia kakak lawak mau sholat, tapi dia ngidupin lagu lumayan kuat, jadi kakak matikan. Terus dia marah, dibilang kayak gini, bukan kayak gitu cara matikannya, bodoh katanya kayak gitu. Malah tuh kakak bilang kayak gitu, malah kakak yang nangis. Padahal kakak yang pura-pura sok keras gitu kan. Tapi sebenarnya kita sejengkel-jengkel apapun tetap
kita sayang sama orang itu nggak sih? Enggak sih, aku nggak tahu itu sayang apa enggak, tapi aku nggak bisa bilang itu sayang. Gimana gitu ya, aku nggak bisa bilang sayang gitu loh. Tapi ngerti kan maksudnya, kayak ya apalagi kalau dia kena masalah gitu. Aku bakal bantu kau, cuman caramu itu aduh sungguh menyakiti hatiku. Oh tidak. Sampai aku berpikir masa kebaikanku tak ternilai sih selama ini. Oh enggak lah, pasti ternilai lah, nggak mungkin nggak ternilai. Cuman nggak dinampakkan aja, atau mungkin memang enggak juga sih. Atau memang aku salah jadi matanya. Emang ada ya gitu? Ya ada lah. Masa sih? Ya kayaknya merasa terjolimi. Kayaknya apa karena aku ini jelek ya? Kayaknya iya. Kayak di keluarga itu kayak merasa kok aku aja kayak disalah-salahkan. Padahal aku yang mengurusi semuanya tadi, tapi kenapa aku terus dibawa aku dibawa deh. Nyesek banget sih tadi. Parah sih. Sebenarnya nggak parah-parah kali, cuman ini aja masih egois. Kita terlalu baper. Iya sih, kayak berapa hari yang lalu aku juga gitu, kayak aduh ngerasa kayak kadang aku mikir kayak ini mau haid sih kayaknya. Iya sama. Kau udah haid tapi kan? Belum. Kakak juga belum. Aku memang biasanya akhir bulan. Iya, sensitif kali kan. Sensitif kali, sumpah, kayak udah nggak punya uang, dibuat emosi. Apalagi kalau mancing-mancing yang kayak memang benar-benar kita emosi gitu kan. Iya. Terus kayak aduh bisa nggak sih diam dulu gitu. Capek tahu nggak gitu. Asih aku aja udah dulu lagi emosian gitu. Iya, betul. Kalau tadi kakak juga bilang kayak gitu, kakak bilang kayak gini sama seseorang. Ya udah nggak usah ngeluh aja gitu. Apa sih namanya? Nggak usah ngeluh terus. Semua juga punya masalah masing-masing, tapi nggak ngeluh gitu intinya gitu kan. Baru malah ada seseorang lagi bilang, kau pun juga ngeluh ini masih minta. Itu apa nggak ngeluh? Enggak, aku kan minta. Kakak bilang kayak gitu kan nggak ngeluh. Beda kan? Iya. Minta, ngeluh ya ngeluh. Kalau ngeluh kayak lebih kayak kita nggak minta tapi kayak kita ngerasa nggak bersyukur gitu loh kalau ngeluh kan, apalagi di depan orang-orang kayaknya gimana gitu. Minta ya minta kan ngomong langsung, nggak ngeluh itu kayak ngode-ngode gitu ya. Orang ya mau gimana kalau di ngode-ngode gitu, kalau orang nggak bisa ya mau gimana bantunya. Berapa? 7. Lama kali. Dari ceker sampai masalah pribadi. Ceker ya Allah. Kok bisa dari ceker ya tadi? Tadi gara-gara kau bilang apa? Apa ya? Aku juga lupa tadi ngomong apa. Aduh. Yaudah kita bahas lain lagi. Apa ya? Iya, cuaca. Iya guys, cuaca. Kayaknya hampir 2 minggu ya, atau sebulan kayak, ini ya. Kayaknya hampir 2 minggu sih. Iya kan. Ekstrimnya tuh 2 minggu. Kayak semua keluar aja malas sebenarnya. Nggak keluar juga bosan. Panas sekali sumpah. Iya, pada di kamar. Malah di kamar makin panas. Iya. Buka pintu banyak abu. Iya. Tutup pintu pengap panas. Ada kipas angin pun, kipas anginnya tuh jadi panas. Hawa panas, iya. Kayak aduh nggak bisa mau keluar itu. Kayaknya matahari tuh kayak punya di masing-masing kita itu ada matahari. Satu orang satu matahari. Kayak ada apa ya? Semalam 2 hari yang lalu. Iya, panas itu sekali sumpah. Hampir kayak ini, tapi itu karena mungkin kita baru merasakan pertama, jadi sekarang nggak gimana kan. Ya itu aku lagi keluar ngambil barang. Terus kan kayak nganter-nganter gitu juga, terus sama beli kayak pecel gitu buat 3. Sumpah ya Allah, kering kali, panas. Apalagi jalan sekarang kan nggak ada sawit baru tumbuh. Ya Allah panasnya. Oh iya ya, apa mungkin karena itu ya, karena sawitnya udah masih pendek-pendek gitu. Tapi yang kemarin waktu di Tebang baru berapa nggak sepanas juga, tapi nggak sepanas ini. Memang lebih ekstrim nggak sih? Tapi memang buminya kan udah makin tua. Iya. Kita ada juga banyak dosa, dan jadi deh
panas yang menimpa dunia, aliran api dari neraka. Gimana caranya kita harus menahan diri seperti berpuasa saat ini. Yo. Iya juga ya. Ya kan, nggak kebayang kalau puasa tadi hari ini puasa terus panasnya sepanas itu. Aduh, puasa. Aku lupa tahu ganti puasa berapa. 7 sih. Aku tapi seingat juga nggak sampai seminggu. Tapi ganti seminggu aja kali ya. Daripada ragu kan? Iya, aku ragu gitu. Kalau bisa dilebihkan gitu. Iya. Tapi nanti udah mepet baru. Gimana ini? Baru pas baru melaksanakan entah beberapa hari rupanya dapat. Aduh. Dapatnya pas sore lagi. Aduh. Tapi aku belum pernah sih. Siang pernahnya. Sore sih. Tapi iyalah habis asar gitu lah. Kayak nanggung kan. Nanggung kali loh. Tapi nggak tahu kenapa ya. Kok kayaknya sedih tapi seneng gitu karena udah abis itu minum bisa kayak kita bisa ngapa-ngapain. Tapi kayak berkurangnya itu kayak nggak apa ya, udah effort mau sahur gitu kayak yang lain udah ada niat gitu. Jadi kenapa gitu, kecewa juga sebenarnya, tapi ya gimana, nggak mungkin kita larang kan. Kau nggak ada yang kirim ke kau itu ya kan, ada kawan kakak udah 2 bulan dia masih haid. Selama 2 bulan tuh haid, malah sekarang ini makin deres. Udah berusaha ke dokter? Udah periksa ke dokter Objin kan. Baru sebelum periksa dia di rumahnya udah nyoba tes pack garis 2 positif hamil. Positif tapi pas periksa ke dokter itu kista. Udah 3 cm. Dan sampai sekarang dia tuh jadinya haid. Mana dia ya? Kayaknya ada kakak Kim. Kita kayak haidnya perempuan itu sampai berapa lama gitu. Mana ya? Udah kasihan gitu. Jadi sekarang dia tuh suka oyong-oyong gitu. Iya, kista sih emang gitu. Emakmu bukannya kista ya? Enggak, bukan kista. Oh, ini mana ya? Atau ada di hak bersama yang posting? Ada berapa hari masa normal haidnya? Atau kayak kirim ke kakak sendiri? Mungkin. Atau ke Dinda? Ada juga yang nggak haid. Iya. Ada juga kemarin waktu aku PKL di salah satu rumah sakit, dia cewek nih, haidnya tuh di umur SMP kalau nggak salah, SMP kelas 1 atau kelas 2. Terus apa sih namanya, ini setelah pertama haid itu kan nggak haid lagi sampai umur berapa, 19 atau 20 gitu, nggak pernah haid lagi. Jadi dia periksa dan dianjurkan dokter untuk menikah. Iya, dianjurkan dokter untuk menikah. Ini dia udah nikah, cuma anaknya juga udah 2 sampai sekarang. Jadi dia tuh sering kayak darah rendah gitu. Darahnya tapi beda, nggak kayak darah haid kata dia lebih pekat. Berarti bukan seger ya, darah kotor. Tapi kok bisa gitu ya? Bisa kan kista dalamnya. Tapi masih kecil, walaupun dia pecah masa sebanyak itu, katanya kayak gitu. Terus kata dokter apa? Enggak periksa lagi? Nanti tunggu menghabiskan obat ini baru periksa lagi. Tapi masih pendarahan? Iya, malah makin deres. Wow. Ya coba. Mamamu enggak gitu? Enggak, mama aku enggak gitu sih. Kalau kawan kakak yang satu lagi yang orang pondok itu, dia berobat di tempat Diki. Terus udah nggak lama ini sih berobat. Tapi sebelumnya dia udah operasi. Pas mau wisuda dia itu mau operasi tapi nggak jadi karena operasi. nanti masa pas wisuda dia nggak datang. Jadi dia setelah wisuda baru dia dioperasi. Pas sebelum dioperasi kan periksa ke dokter. Kista juga? Iya, kista, masih sebaya kakak. Iya. Orang pondok. Baru dibilang sama dokternya, nanti kau hamil kayak gitu. Iya, sempat dibilang gitu juga, nanti kau hamil gitu. Iya. Kayak semalam aku berobat kan, pulang dari Medan itu kemarin kan kayak sakit sih. Terus kayak perutnya mual, ternyata asam lambung kan. Terus ke puskesmas dibilang udah dapat, kamu hamil katanya. Kayak, kau hamil ya katanya. Oh enggak, aku lagi haid, gue bilang. Lagi haid. Enggak dokter, ini lagi haid, gue bilang. Ya soalnya kan ini mual katanya.
Tapi kalau kita memang haid kan emang kayak gitu sih, apa sih, lebih gampang naik asam lambung. Iya ya kan. tapi aku mualnya sebenarnya sampai sekarang sih, atau mungkin karena jarang makan juga jadi kayak Nah itu asam dia. lambung. Tapi kakak juga sih nggak tahu kenapa belakangannya itu kayaknya nafsu makannya agak turun, tapi entahlah, kayaknya memang karena mau haid udah mulai terasa juga kayak Mungkin tiba-tiba terus pusing. payudaranya kayak sakit gitu. Iya, kayak ngerasa kayak bengkak gitu kan, kayak Iya besar gitu. kayak sakit aja gitu. Tapi padahal biasa aja kan. Iya ya kan cuman iya Kita biasa tobrut. aja. Guys ini pembahasan apa ya Allah. Tapi aku pernah nggak haid sampai 3 bulan. Iya beneran. Jadi tahun berapa itu ya aku waktu PKL. Oh tapi kalau masih sekolah-sekolah emang nggak lancar-lancar kali pasti. Gimana kucingnya? Tapi aku lancarnya tuh apa lah setiap bulan. Tapi aku pernah 3 bulan aku gak dapet. Oh dapet kelas berapa? 1 SMP. Iya, tapi kita normalnya gitu semua kan. Tapi anak-anak sekarang cepet-cepet kali loh. Iya Kelas kan? 4 SD udah dapet. SD udah dapet gitu. Tapi memang ada lah yang baru lahir juga udah dapet. Maksudnya? Baru dilahirkan dia udah haid. Wow. Katanya tuh karena hormon mamanya itu banyak. Hai kucing, kau udah tak kasih makan. Apa kan jadi perempuan? Kayaknya Jadi perempuan itu ribet. iya. Jadi perempuan itu sungguh apa ya? Kayaknya masa normal kita itu hanya sebentar. Iya tuh, iya sih. Kayak sebulan nih 4 minggu nih kan. 1 minggu pramenstruasi PMS. Seminggunya lagi haidnya. Setelah haid kan kayak pembelian. 1 minggu lagi, tinggal 1 minggu lagi. Itu pun kadang-kadang sakit. Iya. Entah demam, entah asam lambung, tahap kalau enggak itu ya ada masalahnya jadi bikin pusing. Itu sungguh mengesalkan. Tapi yang aku nggak haid 3 bulan itu sebenarnya aku takut kali sumpah, kayak ini gimana ini gimana terus pas PKL lah baru aku haid kok gitu. Alhamdulillah kayak akhirnya gitu. Sebenarnya haid ini nggak enak, cuman kalau nggak haid lebih nggak enak gitu. Iya, kayaknya badannya gimana gitu kan, aneh. Iya, karena kita ada darah kotor. Tapi kan kakak pernah nengok itu loh, yang kawan kakak itu yang 2 bulan haid terus. Kan ada kawan kakak ini tahu Ustadz Faizar kan yang Rukia itu kan, dia pernah punya pasien itu kayak gini juga, tapi ini suaminya yang terus kayak muntah darah gitu. Rupanya kayak ada kiriman dari orang, entah yang nggak suka, entah kiriman, entah memang kadang kan dari ulah kita sendiri kita sakit kayak gitu kan. Jadi rupanya tuh dari itulah darah haid istrinya dipindahkan sama jinnya ke suaminya, jadi istrinya nggak haid. Makanya suaminya muntah terus. Kenapa dipindahkan? Ya nggak tahu lah, mungkin ada orang yang nggak suka gitu. Entah memang itu orang itu pernah buat salah ke orang gitu kan. Iya mungkin dari cakapnya ya. Walaupun kayak kita posting terus ada yang iri kan gitu-gitu sih kan. Takut. So aku jadi lupa tadi mau ngomong apa ya. Sama banyak sebenarnya kan. Sebenarnya banyak ini di otak, cuman mengungkapkannya ini susah. Yo. Semalam itu berapa? 21 ya? 27. Apa ya? Iya. Masa? 27? Beneran? Aku kangen SMP lagi. Tapi memang paling berkesan SMP kan, malah sekolahnya sekarang udah kayak gitu lagi. Iya sayang kali, aku pengen datang ke sana loh. Biasa kan kalau sekolah semakin lama itu semakin bagus. Kan? Nah, sekolah kayak kita, SD. Ya sekolah kita beda ya Allah. 21. Oh ya. Oh iyanya. Oh belakangnya.
Kau kira apanya 27? Menitnya Ya memang menitnya 21. 21. Oke lah, oke. Yusa. Tambahin dikit lah ini ya. Apanya? Jangan larang diundang. Siapa itu? Di FYP. Jirayut dan Haldan. Isinya ada mereka semua deh. Iya begitulah. Aku pengen ikut pramuka lagi tapi aku malas. Sama kakak juga di chat semalam itu apa? Sama Ada kawan kakak dulu kami sering bareng, orang Kristen laki-laki. Dia bilang masih aktif pramuka gitu. Nah, jadi pembina gitu. Nggak tahu. Kakak masih aktif di pramuka. Dia enggak, gue bilang deh. Kayak sebenarnya enak gak sih pramuka? Enak. Tapi kayak entah karena kita udah nggak mengikuti kali. Iya. Jadinya ya gimana? Waktu kema di sekolah itulah. Kayak banyak kali dramanya loh sumpah. Yang waktu aku pertama kali kema di SMP. Kan kakak juga situ kan? Nggak ingat. Yang Masak Lemang bukan? Bukan tuh. Yang Masak Lemang itu hari haji. Ini yang kema. Yang ada orang Kak Mel, Aida. Kan di situ juga orang Kak Gio. Terus kema waktu aku kelas 1 SMP. Kakak kelas 1 SMA. Iya. Nah di situ. Tahu kan masang tenda nih. Terus tenda yang paling ujung itu kan kayak tenda kain gitu kan. Itu kan susah masangnya. Oh, yang di bawahnya langsung ada itunya? Yang mana? Terpalnya yang langsung ada alasnya? Enggak, yang kain dia. Ada kayak ya tenda kayak gitu juga, tapi yang kain dia lebih susah lah masangnya. Yang batik bukan? Yang pokoknya aku lupa ada kain, kayaknya yang batik sih yang itu. Terus kan yang masang laki-laki, jadi kami kayak santai-santai gitu di dalam. Bukan santai-santai juga sih, kami kayak mikirin apa sih konsumsi ya. Rupanya Kak Gia marah-marah sama kami. Gara-gara itu kayak mana nih yang perempuan kayak ini katanya gitu. Baris katanya itu kan. Yang kalian ditamparin bukan? Iya. Ya kali ditamparin. Sakit kali sumpah. Karena kan kiri ya. Kok kiri. Karena kalian dikira nggak ada kerjaan. Iya, padahal kami di dalam juga ada kerja. Tapi namanya banyak santai, tapi banyak orangnya. Iya. Terus kami dihukum sama Kak Gio. Kerjain satu tenda gak siap-siap. Itu kan tenda kami yang kami kerjain jadi tempat tenda regu mana ya, pokoknya anak SMP dia yang pakai kawan kami. Tahu ya Allah hampir ini rubuh. Tendanya hampir rubuh. Tapi kami selama sama dia nggak pernah kena marah gitu loh, karena terlalu dekat kali sama dia. Terakhir ke rumahnya tahun kapan ya? Kayaknya pas baru masuk kuliah 2018 dan sekarang 2024. Jumpa dia terakhir pas nikahnya Kak Wida. Tahun berapa? 2020 gitu. 2020-an kayaknya. Iya, 2020. Sebenarnya enak kali sama kakak itu. Makanya semenjak gak ada dia kan sekolahnya gak maju. Kayak sekolah itu kayak nahkodanya tuh ya kakak itu gitu. Jadi kalau nahkodanya hilang, ya udah kayak anyut lah. Iya anyut berlayar tanpa arah gitu. Pernah enak kali terbang kambing betul. Iya bener lah, semenjak kakak itu keluar. Tapi SD-nya juga lu sekarang nggak ini. Iya karena kan udah banyak saingan semua itu juga. karena pimpinannya di atas kayak mana gitu kan, orang-orangnya pun orang-orang baru dan kurang keren. Cuma cari nama doang sekarang kan, apa-apa cari nama. SD-nya TK-nya juga udah tutup kan? Masih ada TK-nya? Ada. Oh iya. Figurnya udah pada berganti-ganti. You know lah, kalau tahu orangnya siapa. Ya. Tahu. Sayang kali loh katanya SMP-nya namatkan anak kelas 3 ini untuk tahun depan. Tapi bukan sekolah gitu. Ya cuma untuk namatkan aja, nanti ujian gitu aja. Iya kan karena masih ada yang kelas 2 naik kelas 3 itu kan. Tahun ini ya ini kelas 3 lah mereka gitu. Ya enggak sekolah. Nanti aja ujian gitu. Jadi kayak ngambil itu pun ngambil paket pasti nanti apa ya,
sekolah apa ujiannya di sekolah lain pastilah ya kan. pengawas dari mana coba. Tapi kan kemarin itu aku lewat kayak di gang itu loh yang samping itu kan. Ya Allah, kayak terus kayak ada yang nampak kayak jendelanya gitu. Nampak kelasnya gitu. Ya ampun, aku 3 tahun di sini. Rindu kali aku kayak acara-acara di sekolah itu banyak loh, kayak lomba masak. Belum pernah tahu sekolah yang di ujung udah jadi rumah itu, yang di ujung itu kan, yang 2 kelas itu. 2 kelas apa 1 ruangan yang dekat Honceng kayak di sana. Ya tahu. Yang udah dihancurin. Ya sekarang udah dihancurin sih. Iya. Tahu. Dulu ya waktu aku TK kan aku situ. Oh iya, kau sempat tahu ya berarti. Tahu Kak. Soalnya waktu upacara baris gitu kan, sekolahnya nggak di depan, cuman TK-nya aja yang di depan. SD sama SMP-nya itu di sana. Iya, di deket jurang itu kan. Dibangun di situ. Masih inget kali aku di situ. Terus setelah TK baru aku masuk SMP, lah baru tahu kalau udah pindah gitu, udah diperkecil. Iya kan, jadi cuma supaya tak gitu doang. Iya, kan campur. Kayak ya udahlah. Tapi enak juga sih sekolah di situ kayak. Iya. Aku suka kalau apa ya? Memang pendidikan ya, pengetahuan kurang, cuman kita ini ya kayak mana ya? Banyak kemampuan di situ kan. Iya. Kayak lomba ini. Tapi tanpa kita sadari kan. Iya. Rupanya kita mampu kayak buat keterampilan yang gimana keterampilan gitu. Walaupun aneh. Iya. Apalagi ada buat manisan. Awalnya itu ya aneh, tapi kayak wah. Iya. Hasil akhirnya tuh kayak wah gitu. Untuk apa sampah kulit jagung? Kaca terus ini kulit apa? Kerang. Debok pisang, kulit kerang. Ternyata jadi masih ada punyamu. Itu Pak Bu udah jadi. Kemarin dulu waktu selesai buat gitu kan, langsung diminta kakek, langsung dipajang. Cuman kan udah termakan umur. Jadi kayak ya berjatuhan gitu, kurang sayang kali sih. Ituran dulu aku plastikin dulu. Iya, punya kami masih di sekolah loh. Punya aku juga ada yang di sekolah kayak gambar-gambar gitu, kerajinan-kerajinan. Punya kami jarum-jarum. Rindu. Iya kan. Guru-guru dulu juga enak. Iya. Masih zaman-zamannya guru siapa tuh? Pak Purba. Iya. Bu TB. Terus guru PKN siapa? Bu siapa itu? Yang pendek itu kan Bu. Iya. Siapa ya? Bu MB, Mariati Barus. Iya, Bu MB. Saya nak kali Pak Ibu itu loh. Anak-anak. Enak kali. Terus kalau Pak Purba, kampusnya gimana? Masukkan gebur ke mulut. Sama ini ikan asin kepala batu aja. Aduh ya ampun, enak kali. Iya. Tapi yang paling kuhindari kalau ujian sama Umi. Nggak asik kan sama dia kan? Tahu? Kalau ujian itu Umi baca soal kita langsung jawab. Umi baca soal kita langsung jawab gitu. Jadi ya kalau banyak gitu ya udah lagi. Udah nggak bisa jawab. Terus tulisan harus tegak bersambung. Iya. Sama Umi. Udah nggak bisa gitu. Kalau sama Pak John enak juga. Tapi kalau Pak John itu dia kalau nerangin itu suaranya dari besar ke kecil ke besar. Nanti kalau nerangin dia bawa tulis ini kan. Iya. Tapi enak sama dia. Dia ada di depan kamera sambil megang kertas jelasin terus tangannya gini. Apa dia sih? Kan kayak ini loh. Tremor. Iya, tremor megang kertas sama kapur. Iya. Bulunya. Tapi dia yang tidur situ kan? Iya, sama Rangka, Hendro. Ocol. Sering kali gitu. Dulu waktu dia kan dia kalau aku gitu sering gitu kalau murid udah datang tapi ini masih dikunci kan. Jadi kami pernah lompat dari jendela untuk masuk ke kelas. Terus kami buka kayak pintunya gitu. Yang di kantor kan kantor gabung sama yang kelas itu kan. Jadi Pak John ini nggak dengar, dia kan di kamar gitu kan. Rupanya kami buka jendelanya. Aku masih ingat kali kan Ahmad badannya kecil. Naik dia kan ke jendela itu. Terus dibuka pintunya.
Udah gitu dia kalau mandi tuh selalu kayak agak siang. Iya. Ya Allah, Kak Jan gitu. Seru loh. Paling seru sama orang itu lah dulu, seru banget. Terus kalau udah olahraga sama Kak Gio, Heeh. ya ampun, pernah aku main voli gara-gara aku apa sih kayak yang servis gitu kan, tinggi. Nah aku terus sampai merah. Ya Allah Pak, ya udah terus katanya, terus katanya. Ya udah sampai merah tanganku. Padahal dulu lengkap semua kan, drum band. Kalian sempat drum band? Kami drum band nggak sempet. Pernah kemarin tuh diajarin drum band tapi karena alatnya udah kayak rusak gitu jadi nggak jadi. Terus pernah juga mau diajarin nasid. Pernah juga ada yang ngajarin cuman kayak nggak bertahan lama gitu. Kami semua sih masih kami rasakan nasid, drum band. Masih ingat lagi aku Bang Hari ini, dia kan drum bandnya ke pondok. Teng gitu. Kan masih SD tuh. Kami masih SD. Ya sama kami yang kami ke lapangan. Iya aku masih SD. Teng dia pakai yang ini yang kayak simbal. Yang topeng monyet itu ya itu. Topeng monyet. Kayak monyet kan kayak piring gitu ya. Iya. Iya. Dia pakai itu. Dia bawa itu, kakak bawa senar. Terus kakaknya si apa namanya itu kawan yang tomboy, Fatma. Bawa itu. Yang ting namanya itu namanya. Lupa pun namanya. Mersing. Aduh. Senam pun dulu masih banyak. Sama lah, banyak senam puja-puja. Senam puja-puja, terus senam lepek-lepek, senam pramuka. Tapi kami nggak ngerasain senam ini loh, santri. Apa sih? Iya, kami nggak ngerasain senam santri. Atau mungkin kayak cuma sekali doang. Soalnya cuma kan nggak inget ya. Iya. Kan yang ngajarin udah pasti anak kelas 3 kan? Orang Kak 3 TV. Sekarang kami tapi kayaknya ya nggak ngerasain senam santri, makanya aku nggak tahu. Taunya kayak cuman ada senam santri gitu. Enak loh. Dulu kami selalu maju ke depan itu. Kan kakak dulu satu kelas berapa orang? Berapa kami ya? Nggak ingat, pokoknya terakhir 10 apa 9 orang, baru nambah orang lain jadinya 14 apa berapa gitu. Di kelas 3 kan nambahnya. Iya. Kami juga. Kami awalnya tuh kayak banyak juga, kami kayak belasan gitu kan, kelas 1, kelas 2 nambah. Terus di kelas 3 kayaknya nyampe di 30. Iya. Pas kayaknya di angkatan kami paling banyak. Tapi kakak dari SD, entahlah kawan sekelas kakak sedikit loh. Waktu SD kami berapa ya, 18 orang yang tamat karena pada pindah kan. Kelas satunya masih rame. Aduh, anjir apa nih? Aku kira hewan. Enggak ngaret, sorry. Ya Allah. Kami kelas 6 yang tamat 18 orang. Baru masuk kelas 1 SMP orangnya itu lagi. Astaga. Dunia kayak, ini sempit kan. Kayak berkenalan ke depan kelas gitu kan. Ya udah tahu gitu. Paling 1-2 orang yang memang dari itu kan, dari SD situ gitu. So, berapa orang sih? Sisa kayaknya cuma 2 atau 3 orang. Sisanya ya dari kawan SD gitu. Kelas 2 barulah mulai berkurang, udah ada yang gak sekolah, ada yang pindah. Kelas 3 baru nambah lagi. SMA kami pertama 36, baru lama-lama sampai 28 kelas 3 tamat kayaknya. Aku SMA banyak sih satu kelas. Kalau SD juga banyak. SMP bisa nggak sih diam? sorry pernah nggak ready? Sorry. Hey, emang dia tahu bahasamu. Hey. Jadi anaknya yang meninggal udah. Iya gitu ya maksudnya neneknya pun nggak tahu meninggal itu kenapa. Yang satu lagi meninggal dua-dua. Saya semuanya. Jadi tinggal dia sendiri. Iya. Kasihan sih. Tapi aku nggak mau dia beranak lagi. Dianya nggak pintar ngurus anak. Pantes lah. Itu yang hidup yang sampai besar itu sebenarnya karena kami yang ngurus sebenarnya. Makanya sampai besar kan.
meninggal juga karena diracun orang. Ya udahlah. Sepertinya udah banyak. Udah cukup lah ya. Udah cukup lah ya untuk hari Ya, ini. bye-bye. Oke, bye-bye. Bye. Dah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Entah kapan ya.